Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya alhamdulillah wa syukurillah, saya sampaikan syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan pemahaman agama ini yang terus saya perdalam setiap hari, terus saya renungkan, saya pikirkan. Agama itu jawaban, Pak. Dan terakhir saya nonton sebuah video dari Felixio yang menyimpulkan bahwa Allah itu jawaban, Quran itu jawaban, Islam itu jawaban. Kita sering mempersoalkan. Maaf tadi salah satu soal, salah satu pertanyaan. Kok bisa ada orang yang begitu hebat, dermawan luar biasa, tapi sementara dia tidak dermawan kepada orang yang ada di sekitarnya, umpamanya kurang memiliki pedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Maaf, contoh yang paling konkret hari ini sering kita dikritik, ngapain sih kita mikirin Palestina? Di kita saja masih banyak orang miskin. Betul, persoalan itu tetap harus kita jawab. Dan Rasulullah SAW maupun apalagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran memberikan jawaban. Namanya infak dimulai dengan orang yang paling dekat di antara kita. Wabda biman ta'ulu, kata Nabi. Infak terbaik itu adalah kepada orang yang menjadi tanggungan kamu, tanggung jawab kamu, istri, anak dan sebagainya. Itu dahulukan. Baru kita kemudian memberikan kepada orang di luar kita, tetangga kita, masyarakat luar, terus jauh dan lain sebagainya. Begitu halnya zakat. Ketika zakat dipungut, selesaikan dulu orang-orang yang miskin di antara kita, di sekitar kita. Baru diberikan kepada yang lain, kirimkan ke tempat yang lain. Itu penting. Kenapa? Karena ini orang kalau tidak kita perhatikan, itu dampaknya terhadap kita tinggi, besar. Kalau orang lain nggak tahu tentang kita, kita juga mungkin nggak terlalu tahu tentang dia. Namun demikian, itu juga ada batasnya. Batasnya itu tadi jangan sampai berlebihan. Kalau cukup dengan 1 juta buat keluarga, ya sudah 1 juta. Kalau kita punya 5 juta berarti ada jatah sekitar 4 juta yang bisa kita berikan kepada yang lain. Kalau cukup 10 juta buat keluarga kita, pakai yang 10 juta. Kalau ternyata kita punya pendapatan 50 juta, masih ada 40 juta yang bisa kita gunakan untuk yang lain. Begitulah yang disebut dengan fiqhul aulawiyat namanya. Para ulama merumuskan itu dengan istilah fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas. Orang lain mengatakan think first thing. Berpikir pertama dan pertama dulu. Itu yang harus kita lakukan. Alhamdulillah sekali lagi, saya dengan memahami keislaman ini, berbagai persoalan-persoalan itu dengan izin Allah, terutama dengan tadabbur ini, Pak, saya selalu menemukan jawabannya. Tentu saja itu seluruhnya merupakan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Makanya saya mengajak semuanya dengan tadabbur ini, insya Allah, ya, ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku, tanya kalian aku, kata Allah. Mau minta apa? Mau nanya apa? Astajib lakum. Aku respon, aku jawab. Contoh lain, saya nonton sebuah video lain. Kenapa anak-anak tuh suka banget dengan namanya handphone? Dipanggil sama kita, tetap saja. Nah, kesini, diam aja. Kamu menghandphone melulu. Kenapa? Handphone kata dia cepat respon, sementara kita enggak. Ayah, tetap saja kita diam. Ayah, mama, tetap saja kita sibuk dengan urusan kita. Tapi dia ambil handphone, dia buka handphone, langsung direspon oleh handphone itu. Apa maunya kamu? Film ini, langsung direspon, cepat sekali. Ternyata kata istijabah yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, itu sangat-sangat kita butuhkan. Respon, dan Allah itu lebih cepat responnya terhadap kita. Kalau kita jalan ke Allah sejengkal, Allah datang ke kita satu hasta. Kalau kita datang ke Allah dengan satu hasta, Allah datang ke kita dengan satu depa. Kalau kita datang ke Allah dengan berjalan kaki, Allah berlari-lari menyambut kita. Kurang apa respon Allah kepada kita? Itu yang harus menjadi sesuatu yang terus kita hidupkan di hati kita. Itulah kenapa kita perlu tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Enggak cukup iman, enggak cukup yang namanya amal saleh, tapi saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Itu menjadi kata kunci kita akan terbebas dari kerugian. Ada? Mungkin gitu, Pak? Cukup insya Allah. Iya, mangga sana.
Ya. Ta'alamu, ainnya panjang. Iya. Kata-kata ta'alam dari tafa'ala itu bisa berarti interaktif. Misalkan tanasahu, saling menasihatilah di antara kamu. Sama dengan tadarus, tadarasa, saling belajarlah di antara kamu. Belajar tajwid, kalau saya salah dibenarkan oleh teman saya. Itu begitu. Tadarus bukan hanya tentu saja tajwidnya, tapi dirasahnya itu, darsunnya, pelajarannya yang lebih penting. Kata-kata Pak Haji, menurut saya ayat ini begini. Kata yang satu di belakang, iya menurut saya juga begitu, tapi saya ingin memberikan tambahan. Terus kata teman yang lain, saya ingin memberikan tambahan dari perspektif ekonomi. Boleh. Yang satu mengatakan dari perspektif politik nggak begitu, tapi begini persoalannya. Itulah indahnya Al-Quran. Itulah tadabbur, sekali lagi Kang. Jadi ta'alum bisa dilakukan dengan tadabbur. Dengan tadabbur ini, penghayatan. Kita bisa memberikan kepada seseorang suatu pengetahuan baru, wawasan baru, itu ketika kita menghayatinya, ketika kita merefleksikannya. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Bahkan ketika Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah tadi. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi proses mengajar, belajar, mengajar, belajar. Kenapa yang didahulukan ta'allam? Karena belajar untuk mengajar itu berbeda. Ya. Di dalam satu ayat Allah mendahulukan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrasun. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani yang selalu dekat dengan Allah yang Maha Rabb, menciptakan kita dan alam semesta dan Maha mengatur kita. Kenapa? Karena kalian terbiasa dengan tu'allimunal kitab, mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Kenapa didahulukan tu'allimunal kitab? Sekali lagi saya sampaikan, belajar untuk mengajar berbeda hanya belajar untuk belajar. Sekedar saya tahu selesai. Tapi kalau Bapak belajar untuk memberitahu, itu akan beda. Ada dua effort minimal, ada dua usaha. Pertama harus paham, yang kedua bagaimana cara memahamkan orang lain. Itu dua tahapan yang berbeda. Saat saya ngerti, saya paham, ditanya, apa yang kamu pahami? Pokoknya aku paham deh, aku nggak bisa ngejelasin. Itu contoh dia tidak berpikir untuk mengajarkan untuk orang lain. Tapi kalau saya mendengar detik ini untuk saya ajarkan pada orang, sama saya juga pada detik ini ingin Bapak Ibu sekalian mengikuti kajian itu supaya Bapak Ibu juga bisa mengajarkan kepada orang. Beda. Kalau sekedar saya memberitahu, cukup saya jelaskan satu persatu selesai. Tapi kalau untuk mengajarkan lagi supaya Bapak bisa memberitahu ke orang lain, maka harus paham betul. Dengan pemahaman itu kemudian Bapak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Apa hubungan alam dengan alim? Alim orang yang berilmu. Alam segala sesuatu selain Allah yang diciptakan Allah itu alam. Apa korelasinya? Pertama itu orang yang bisa memahami alam insya Allah menjadi alim. Dan ada satu lagi, alam tidak mungkin diciptakan kecuali oleh seorang yang alim. Maka ilmu Allah al-khallaqul alim, Allah adalah yang maha pencipta, maka dia yang maha tahu tentang hasil ciptaan. Itu korelasinya. Nggak pernah alam ini diciptakan tanpa ilmu oleh Allah SWT. Apalagi Quran. Kenapa saya ajak anak-anak ketika menyimpulkan ini adalah kasih sayang Allah, kalian harus pahami dulu setiap kata demi kata. Karena di dalam kata demi kata tadi ada ilmu, ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan
konseptual, ada pengetahuan prosedural. Takwa itu konsepnya ada, prosedurnya ada. Gimana cara bertakwa? Saum. Gimana cara bertakwa? Ibadah pada Allah. Gimana cara bertakwa? Berdoa kepada Allah. Gimana cara bertakwa? Jadi ada prosedurnya. Kata takwa itu tidak hanya berdiri sebagai sebuah fakta. Fakta apa? Fakta kita mematuhi suatu aturan dan menjauhi larangan. Itu takwa. Tapi pahami kepatuhan itulah atau compliance yang paling dibutuhkan dalam hidup kita. Siapa di antara bapak yang bekerja di perusahaan, dia nggak penting bisa atau tidak bisa atau tidak bisa. Yang penting patuhi dulu aturan. Kalau dia sudah patuhi aturan, insya Allah. Kalau Allah mengajarkan begitu, Allah mengatakan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Patuhi, nanti Allah ajarkan. Apapun. Patuhi dulu, nanti Allah ajarkan. Halo? Itu prosedur. Apalagi kalau datang perintah dari Allah. Patuhi aja. Asal yakin itu dari Allah, pastikan itu riwayatnya sahih, pastikan itu dari Allah, maka pastikan pula pasti Allah akan mengajarkan pada kamu. Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara menggunakan Kalashnikov, cara menembakkan, patuhi aja Allah. Allah ajarkan bagaimana cara menembak yang baik. Dan itu terjadi pada satu bangsa namanya Afghanistan yang telah meruntuhkan Uni Soviet, tinggal Rusia. Dulu sampai sekarang Uni Soviet masih ribut beberapa negara, termasuk Ukraina dan sebagainya. Itu masih. Itu warisan dari mana? Kekalahan pada waktu perang di Afghanistan. Cuman waktu umat Islam ribut kembali, terjadi faksi-faksi, maka umat Islam kembali harus menghadapi pertempuran dan digantikan musuhnya oleh Amerika. Yang tadinya Uni Soviet ganti oleh Amerika. Tapi Amerika pun pada akhirnya tidak sanggup menyelesaikan persoalan itu. Maka pada tahun atau beberapa tahun yang lalu dia harus melepaskan Afghanistan untuk merdeka. Memang lama. Gaza itu sudah tahun 48 sampai hari ini. Lama perjuangannya. Tapi di tengah perjuangan itu banyak pelajaran. Dan satu hal, tidak ada yang sia-sia. Darah yang mengalir dari seorang syahid itu adalah ampunan Allah pertama kali. Dua tetesan paling dicintai Allah. Yang pertama tetesan air mata karena takut pada Allah. Dan yang kedua tetesan darah yang mengalir dari orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita melihat yang begitu menderita Gaza, tapi janji Rasulullah dari Gaza, dari Asqalan akan dibangkitkan tidak kurang dari 50.000 masuk surga tanpa hisab. Dan sekarang sudah mencapai 30.000. Mudah-mudahan mereka semuanya masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Sementara kita hari ini banyak yang dihisab, Pak Eri. Saya ngomong di sini pasti Allah akan hisab. Kenapa kamu ngomong begitu? Untuk apa? Karena aku atau bukan karena aku? Kata Allah, itu semuanya akan dihisab. Makanya saya tutup, mudah-mudahan Allah menerima amal kita imanan wahtisaban. Dasarnya karena iman dan benar-benar tidak pernah berhitung apapun kecuali minta dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.